Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Sri Sugiharti Esos, Guru Sosiologi SMA Negeri 1 Ciawi, Kabupaten Bogor. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai status dan peran. Baik, kita akan mulai dari pembelajaran mengenai materi status. Status merupakan segi yang ditentukan secara sosial atas diri seseorang, yang pada gilirannya ini akan menentukan sebuah relasi sosial atau hubungan sosial dan juga akan mencakup hak dan kewajiban tertentu dari diri seseorang terhadap orang yang lain. Status secara sederhana bisa diartikan adalah posisi atau status itu menunjukkan posisi seseorang dalam sebuah kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang boleh jadi dia akan memiliki sejumlah besar status, seperti seorang paman, seorang dokter gigi, teman, dan lain sebagainya. Nah, pribadi seseorang juga itu pada hakikatnya terdiri dari dan ditentukan oleh keseluruhan jumlah status yang dimilikinya. Dalam satu masyarakat, seseorang bisa jadi mempunyai beberapa status. Bahkan dalam suatu kebersamaan, dia dapat menjalankan beberapa status secara sekaligus. Menurut Raplington, dalam kehidupan masyarakat itu terdapat 3 macam status, yaitu ascribe status, achieve status, dan assign status. Kita bahas yang pertama. Ascribe status yaitu status yang dimiliki seseorang sejak dia lahir. Hal ini merupakan bawaan sejak lahir, jadi sifatnya given. Sudah secara otomatis dia terima atau miliki sejak lahir. Contohnya status sebagai seorang anak, status sebagai seorang raja, dan lain sebagainya. Yang kedua, achieve status. Achieve status yaitu status yang dimiliki seseorang berkat usahanya atau status yang diusahakan oleh seseorang. Misalnya, seseorang menjadi seorang pengacara, seseorang menjadi dokter. Gelar dokter ataupun gelar pengacara itu diperoleh karena dia mengusahakan untuk mendapatkan status tersebut. Yang ketiga, assign status. Assign status yaitu status yang diperoleh seseorang karena penghargaan. Bisa jadi orang tersebut tidak pernah berharap mendapatkan status tersebut, tetapi pihak lembaga tertentu ataupun pemerintah melihat apa yang dilakukannya itu sebagai sebuah hal yang sangat besar dan bermanfaat bagi masyarakat sehingga orang tersebut kemudian diberi penghargaan. Contoh, gelar profesor secara akademik ataupun gelar pahlawan yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang yang berjasa besar bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya kita bahas tentang peran. Peran dapat diartikan sebagai tingkah laku yang berjalan sesuai dengan status. Nah, peran ini merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau dari status yang dimiliki oleh seseorang. Peran adalah perilaku yang diharapkan oleh pihak lain terhadap seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. Dalam kehidupan sehari-hari, peran ini menjadi sangat penting karena berfungsi untuk mengatur perilaku seseorang. Nah, dengan demikian, peran dan status seseorang ini akan menjadi sebuah batasan tertentu bagi seseorang dalam bertindak. Peran dan status yang dimiliki itu akan memberikan batasan kepada seseorang untuk menentukan bagaimana cara dia bertindak. Sehingga pola interaksi yang dilatar belakangi oleh status dan peran ini nanti akan menunjukkan bahwa kehidupan sosial itu mempunyai kekhasan tertentu atau kehidupan sosial seseorang memiliki kekhasan tertentu berdasarkan status dan peran yang dimilikinya. Setiap individu itu bisa berganti-ganti peran dalam berinteraksi dengan sesama. Gonta-ganti peran ini
akan menciptakan banyak ruang interaksi dan akan memperkaya relasi sosial seseorang. Demikian pembahasan mengenai status dan peran. Terima kasih. Sampai jumpa kembali pada pembelajaran sosiologi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.